Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore kepada teman-teman semua. Kembali lagi pada perkuliahan teori graf. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai graf bipartit. Sebelum mempresentasikan materi kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, anggota-anggota dari kelompok 8. Next. Itu pertama ada saya sendiri, yaitu Mulia Sartia Priani, A1C020003, kemudian ada Gazi Muhammad Fawas dengan NPM A1C020023, kemudian ada Afifa Kania Sapitri dengan NPM A1C020031, dan yang terakhir ada Rizky Rahmawati dengan NPM A1C020037. Baiklah, masuk ke materinya, yaitu graf bipartit. Didefinisikan sebagai graf G yang himpunan simpulnya dapat dikelompokkan menjadi dua himpunan bagian, yaitu himpunan pertama atau V1 dan himpunan kedua yaitu V2. Sehingga setiap sisi di dalam graf menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul di V2. Sementara simpul-simpul di V1 tidak bertetangga satu sama lain. Demikian juga simpul-simpul di V2. Nah, untuk notasi dari graf bipartit ini yaitu G dalam kurung V1, V2 tutup kurung. Adapun contoh dari graf bipartit itu yaitu teman-teman dapat lihat pada gambar di mana V1 berpasangan dengan V2, tetapi anggota di dalam V1 tidak berpasangan dengan satu sama lain, begitupun juga anggota di V2 tidak berpasangan satu sama lainnya. Selanjutnya, kemudian contoh kedua tentang graf bipartit, yaitu V atau himpunan dari 1, 2, 3, dan 4 dapat dibagi menjadi dua himpunan, yaitu V1 dan V2, di mana V1 mempunyai anggota yaitu 1,4, dan himpunan kedua atau V2 memiliki anggota 2 dan 3. Nah, jika digambarkan dalam diagram akan terbentuk seperti pada gambar, di mana anggota himpunan V1 yaitu 1 berpasangan dengan 2 dan 3. Kemudian anggota himpunan V1 yaitu 4 berpasangan dengan 2 dan 3. Tapi tidak berpasangan antara 1 dan 4. Begitupun juga dengan V2 yaitu 2 dan 3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih pada rekan saya. Selanjutnya yaitu teorema bipartit. Pada graf G adalah bipartit jika dan hanya jika setiap siklus pada graf memiliki panjang genap. Bukti, misalkan graf non-trivial dan bipartit, akan ditunjukkan G tidak membuat siklus, akan ditunjukkan graf tidak membuat siklus ganjil. Partisi himpunan V atau graf ke dalam dua subhimpunan sebut mereka yaitu U dan V. Sedemikian sehingga setiap sisi di G, setiap sisi di graf mengaitkan suatu titik di U dan suatu titik di W. Misalkan di U itu kita misalkan E1 sama dengan U1 dan W1. E2 sama dengan U2 dan W2, E3 sama dengan U3, W3, dan E4 sama dengan U4, W4. Jika titik tersebut berbeda, semua maka graf tidak membuat siklus. Ini tadi sama seperti yang dijelaskan rekan saya tadi, yaitu tentang himpunan, di mana graf bipartit itu graf yang tidak menghubungkan ke dirinya sendiri, melainkan graf yang himpunannya itu dari himpunan yang graf pertama ke himpunan graf kedua, tetapi tidak menghubungkan graf pada anggota satu graf itu. Baik, pada slide selanjutnya, lanjutan teorema bipartit. Jika masih ada sisi lain, misal E di G, di graf, maka E sama dengan UI WJ.
koma, J sama dengan 1, 2, 3, 4. Dan I anggota J. Sebut I sama dengan 2. Oh, berarti satu tadi ini I, J, yaitu anggota I dan J yaitu 1, 2, 3, 4. Dan di mana I merupakan anggota dari J, mungkin itu. Sebut I sama dengan 2 dan J sama dengan 3. Dalam hal ini, terdapat lintasan P3, di mana W2, U2, W3, U3, dengan panjang 3. Jika lintasan ini terletak pada suatu siklus C, maka C sama dengan E P3 ditambah U3 W2 dengan panjang 4. Situasi lain akan selalu serupa. Karenanya dapat disimpulkan bahwa G tidak memuat siklus ganjil. Baik, selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baiklah, saya Rizky Rahmawati. Saya akan melanjutkan materi tentang graf bipartit dari kelompok 8 ini. Nah, di sini kita akan membahas tentang graf bipartit lengkap dan juga graf yang bukan bipartit. Nah, di sini sebuah graf bipartit yang mana setiap simpul di P1 terhubung dengan setiap simpul di P2 oleh sebuah sisi. Contohnya, diberikan sebuah graf bipartit lengkap dengan himpunan P1 yang mana terdiri atas P1, P kecil 1, P kecil 2, dan himpunan dari P2 adalah Pi kecil 3 dan Pi kecil 4. Nah, di sini dapat teman-teman lihat, maka akan terbentuk graf seperti yang ada di bawah soal tersebut. Lanjut. Lalu bagaimana dengan graf bukan bipartit? Nah, sebuah graf G bukan merupakan graf bipartit atau non-bipartit apabila himpunan simpul Pi graf tidak dapat dipartisi menjadi dua himpunan tak kosong, Pi1 dan Pi2. Contohnya seperti apa? Contohnya diberikan sebuah graf G dengan himpunan simpul Pg sama dengan Pi1, Pi2, dan Pi3. Maka terbentuklah graf seperti yang ada di bawah. Maka materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya dari gambar sebelumnya pada himpunan Vj yang berbentuk segitiga, apabila dipartisi menjadi bagian himpunan tak kosong V1 dan V2, maka akan terdapat minimal 2 buah simpul yang saling adjection pada partisi himpunan yang sama, sehingga graf G merupakan graf bukan bipartit. Selanjutnya, baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi penyampaian materi kami mengenai materi graf bipartit. Kami akhiri presentasi kami. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan bisa diajukan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.